tentang hewan invertebrata. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang invertebrata. Apa itu invertebrata? Invertebrata adalah jenis hewan tingkat rendah atau jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata memiliki 9 klasifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Klasifikasi pertama, invertebrata ada porifera. Apa itu porifera? Porifera berasal dari kata porus, yaitu lubang-lubang kecil, dan pera, yaitu mengandung. Jadi, porifera berarti hewan yang memiliki pori. Porifera adalah sebuah filum untuk hewan multiseluler yang paling sederhana. Sebagian besar jenis hewan porifera hidup di laut, namun hanya sebagian hidup di air tawar. Porifera memiliki ciri utama, yaitu tubuhnya yang berpori-pori, bentuknya seperti vas bunga, pipih, atau bercabang dan melekat di dasar air. Contoh porifera kurang lebih seperti ini. Spons, contoh dari porifera disebut spons. Porifera memiliki 3 kelas. Kelas yang pertama yaitu ada Calcarea. Apa itu Calcarea? Calcarea adalah anggota dari filum hewan porifera. Rangka tubuh Calcarea tersusun dari kalsium karbonat. Contoh Calcarea kurang lebih seperti ini. Yang kedua ada Hexactinellida. Apa itu Hexactinellida? Hexactinellida adalah kelas dari anggota hewan yang tak bertulang belakang dan termasuk dalam filum porifera. Golongan ini spikulanya tersusun dari zat kersik dan hidup di laut yang dalam. Hewan ini juga disebut spons gelas. Contohnya kurang lebih seperti ini. Yang ketiga ada Demospongia. Apa itu Demospongia? Demospongia adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum porifera. Golongan ini bertulang lunak karena tidak memiliki rangka. Ada beberapa yang memiliki rangka yang tersusun dari serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat kersik. Demospongia mencakup 90% dari semua spesies spons dan strukturnya didominasi leukonoid. Contohnya kurang lebih seperti ini. Klasifikasi selanjutnya dari invertebrata yaitu ada Coelenterata. Coelenterata ternyata juga disebut dengan Cnidaria, termasuk dalam kingdom Animalia, khususnya hewan tanpa tulang belakang atau invertebrata. Coelenterata berasal dari kata Coelos yang berarti rongga dan entoron yang berarti usus. Kalau diartikan secara umum yaitu hewan berongga. Nama lainnya Cnidaria yang diambil dari nama sel Cnidocytes yang mengandung sel-sel penyengat nematosis. Sel penyengat itulah yang menjadi ciri khas dari anggota Coelenterata. Coelenterata menggunakan rongga tubuh atau perutnya untuk mencerna makanan. Uniknya, rongga tubuh yang digunakan sebagai mulut juga berfungsi sebagai anus. Contoh dari Coelenterata kurang lebih seperti ini, yaitu ubur-ubur. Mengapa ubur-ubur termasuk kepada Coelenterata? Karena
Ciri khas dari anggota Coelenterata adalah sel penyengat dan ubur-ubur sangat menyengat. Coelenterata juga memiliki 3 kelas. Yang pertama ada hidrozoa. Apa itu hidrozoa? Hidrozoa adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Cnidaria. Sebagian besar hewan hidrozoa hidup di laut dan berkoloni. Siklus hidup sebagian besar hidrozoa mencakup tahap polip yang aseksual dan tahap medusa yang seksual, misalnya Obelia. Contoh dari hidrozoa kurang lebih seperti ini. Yang kedua ada Scyphozoa. Apa itu Scyphozoa? Scyphozoa adalah ubur-ubur sejenis binatang laut tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Cnidaria. Ubur-ubur yang dimaksud di sini adalah hewan dari kelas Scyphozoa sehingga sering disebut ubur-ubur sejati agar tidak dibingungkan dengan hewan lain yang disebut ubur-ubur juga. Contohnya kurang lebih seperti ini. Yang ketiga ada Anthozoa. Anthozoa. Apa itu Anthozoa? Anthozoa adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Cnidaria. Anthozoa berasal dari bahasa Yunani. Anthos berarti bunga dan zoon berarti hewan. Anthozoa berarti hewan yang bentuknya seperti bunga atau hewan bunga yang meliputi anemon laut serta hewan-hewan karang. Contohnya kurang lebih seperti ini. Klasifikasi selanjutnya dari invertebrata ada Platyhelminthes. Apa itu Platyhelminthes? Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, dari kata platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Sehingga dapat diartikan bahwa Platyhelminthes adalah cacing bertubuh pipih. Contohnya kurang lebih seperti ini. Platyhelminthes memiliki 3 kelas. Yang pertama ada Turbellaria. Apa itu Turbellaria? Turbellaria atau juga disebut cacing berambut getar adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk pada filum Platyhelminthes. Salah satu contoh Turbellaria adalah Planaria. Cacing ini bersifat karnivor dan dapat ditemukan di perairan, genangan air, kolam, atau sungai. Contoh Turbellaria kurang lebih seperti ini. Yang kedua ada Trematoda. Trematoda. Apa itu Trematoda? Trematoda disebut juga cacing isap. Adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk filum Platyhelminthes. Jenis cacing Trematoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Contoh hewan Trematoda kurang lebih seperti ini. Yang ketiga ada Cestoda. Cestoda. Apa itu Cestoda? Cestoda adalah nama yang diberikan untuk kelas cacing pipih parasit dari filum Platyhelminthes.
Spesies yang paling terkenal biasa disebut cacing pita. Semua cestoda adalah parasit dan sejarah hidup mereka bervariasi. Tetapi biasanya mereka tinggal di saluran pencernaan vertebrata dalam bentuk dewasa dan sering dalam bentuk spesies lain dari hewan sebagai remaja. Lebih dari 1.000 spesies telah dijelaskan dan semua spesies vertebrata dapat menjadi inang bagi setidaknya satu spesies cacing pita. Contoh untuk hewan cestoda kurang lebih seperti ini gambarnya. Nematelmintes. Nematelmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos berarti benang dan helmintes berarti cacing. Nematelmintes adalah cacing yang berbentuk benang atau gilik. Filum ini merupakan salah satu filum yang beranggotakan terbanyak, sekitar 80.000. 15.000 diantaranya merupakan parasit. Filum Nematelmintes diklasifikasikan menjadi 2 kelas berdasarkan organ sensorik. Apasmidia tidak ada organ sensorik, sedangkan Phasmidia mempunyai organ sensorik. Apasmidia biasanya hidup bebas, sedangkan Phasmidia bersifat parasit. Apasmidia tidak ada sistem ekresi atau belum sempurna, sedangkan Phasmidia sistem ekresi berkembang dengan baik dengan sel. Apasmidia ekor adalah non-kelenjar, sedangkan Phasmidia ekor adalah kelenjar. Beberapa nematoda yang menjadi parasit pada manusia yaitu yang pertama Ascaris lumbricoides. Cacing ini dikenal sebagai cacing perut karena bersifat parasit pada bagian usus halus manusia. Ukuran cacing betina selalu lebih besar dibandingkan dengan jantan. Ascaris lumbricoides menyebabkan penyakit Ascariasis. Kita masukkan contoh cacing perut ke dalam Ascaris lumbricoides. Yang kedua ada Anylostoma duodenale. Anylostoma duodenale adalah cacing yang secara spesifik hidup pada wilayah tambang dengan ciri-ciri tubuh dapat mencapai panjang 1,5 cm. Kita masukkan cacing tambang ke dalam Anylostoma duodenale. Yang ketiga ada Enterobius vermucularis. Cacing ini disebut juga cacing kremi, memiliki panjang sekitar 1 cm untuk betina, sedangkan cacing jantan memiliki panjang 0,5 cm yang bersifat parasit pada organ usus besar manusia. Kita masukkan contoh Enterobius vermucularis. Yang keempat ada Huchereria bancrofti. Cacing ini disebut cacing filaria yang menjadi penyebab penyakit kaki gajah, yang memiliki ciri-ciri terjadi pembengkakan pada wilayah kaki. Proses pembengkakan dikarenakan populasinya yang banyak hidup dan menyumbat saluran getah bening. Kita masukkan contoh Huchereria dalam filum Huchereria. Yang terakhir ada Trichinella spiralis. Cacing ini bersifat parasit pada manusia, dapat menyebabkan infeksi trichinosis. Cacing ini memiliki sistem pencernaan yang sudah sempurna, bernafas secara difusi dan memiliki netridium, sistem saraf tangga tali sebagai alat ekresi. Kita masukkan contoh Trichinella spiralis. Trichinella spiralis. Trichinella spiralis atau disebut juga cacing otot adalah hewan dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum nematoda. Cacing ini menyebabkan penyakit trichinosis pada manusia, babi, atau tikus. Parasit masuk ke tubuh manusia melalui daging babi yang dimasak kurang matang. Berikut contoh Trichinella spiralis. Kemudian ada filum Annelida. Annelida berarti cincin kecil yang tumbuh bersegmen yang mirip dengan serangkaian cincin yang menyatu, merupakan ciri khas filum Annelida. Terdapat sekitar 15.000 spesies filum Annelida yang panjangnya berkisar antara kurang dari 1
mm sampai 3 mm pada cacing tanah Australia. Anggota filum Annelida hidup di laut dan sebagian habitat air tawar dan tanah lembab. Kita dapat menjelaskan anatomi filum Annelida menggunakan anggota filum yang terkenal, yaitu cacing tanah. Kita masukkan cacing tanah ke dalam Annelida. Filum Annelida terbagi ke dalam 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Polychaeta. Kelas Polychaeta adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta berarti rambut, sehingga Polychaeta ialah kelas yang rambut paling banyak di filum Annelida. Polychaeta mempunyai bagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sensor palpus, sedangkan Polychaeta hidup di air. Kita masukkan contoh Polychaeta ke dalam filum Polychaeta. Yang kedua ada Oligochaeta, cacing tanah dan kerabatnya. Nama Oligochaeta diambil dari bahasa Latin, yaitu oligos yang artinya sedikit dan chaetae artinya bulu kaku, sehingga ciri utama dari kelas Oligochaeta adalah memiliki sedikit bulu kaku. Hewan yang diklasifikasikan ke dalam kelas ini ada sekitar 3.100 spesies dan mencakup cacing tanah. Kita masukkan contoh cacing tanah ke dalam kelas Oligochaeta. Yang terakhir ada kelas Hirudinea. Kelas Hirudinea adalah kelas filum Annelida yang tidak mempunyai rambut dan tidak memiliki paropodium di tubuhnya. Tubuh Hirudinea yang pipih dengan ujung depan serta di bagian belakang sedikit runcing. Di segmen awal dan akhir terdapat alat penghisap yang berfungsi dalam bergerak dan menempel. Gabungan dari alat penghisap dan kontraksi serta relaksasi otot adalah mekanisme pergerakan dari Hirudinea. Contoh Hirudinea yaitu lintah. Kita masukkan ke dalam kelas Hirudinea. Moluska adalah hewan invertebrata yang mempunyai tubuh lunak serta multiseluler yang dilindungi ataupun tidak oleh cangkang. Contohnya seperti gurita, kerang kijing, dan limaks. Moluska terbagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama Amphineura. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya, hidup di sekitar pantai. Contohnya yaitu chiton. Yang kedua yaitu ada Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang. Contohnya Dentalium vulgare atau siput gading. Yang ketiga yaitu ada Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar maupun di laut. Umumnya Gastropoda mempunyai cangkang. Contohnya siput. Yang keempat yaitu Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak. Memiliki endoskeleton, exoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya cumi-cumi. Yang kelima yaitu Pelecypoda atau Bivalvia. Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas 2 bagian,
mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Hidup di air tawar dan laut, contohnya kerang kijing. Selanjutnya ada arthropoda. Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan yang mencakup seperti serangga, laba-laba, udang, dan lipan. Arthropoda terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama ada Arachnoidea. Dalam bahasa Yunani, aracho adalah laba-laba, disebut juga kelompok laba-laba, meskipun anggotanya bukan laba-laba saja. Hewan yang sering kita jumpai itu adalah contohnya laba-laba. Yang kedua yaitu Myriapoda. Dalam bahasa Yunani, myria adalah banyak, podos adalah kaki, jadi merupakan hewan berkaki banyak. Hewan kaki seribu adalah salah satunya yang terkadang kita lihat di lingkungan sekitar. Contohnya yaitu kaki seribu. Yang ketiga yaitu Crustacea. Crustacea adalah hewan akuatik atau air yang terdapat di air, laut, dan air tawar. Contohnya udang. Yang terakhir yaitu insecta. Insecta berasal dari bahasa Latin insectum yang berarti terpotong menjadi bagian-bagian yang dikenal dengan serangga. Contohnya belalang, lebah, dan kupu-kupu. Nah, tadi sudah kita jelaskan apa itu invertebrata dan apa saja klasifikasi dari invertebrata. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberi manfaat untuk kalian semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.